dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Secara spesifik kalau Komnas bilang, Komnas Perempuan bahwa muncul lagi itu yang rekayasa soal pelecehan seksual tersebut. Nah, logika kita di balik PC Putri yang mengatakan bahwa ada dugaan pemerkosaan gitu loh. Nah, kalau memang ada, sekarang HP-nya saudara Yosua itu kan belum ditemukan di mana sekarang ini. Dan juga ada haknya ajasinya orang tuanya Yosua. Pernahkah kemudian Komnas Perempuan berpikir seperti hanya sibuk kemudian bahwa penundaan penahanan daripada Putri Chandra itu layak, dan kemudian juga yang membangun ada dugaan pelecehan seksual? Menurut saya ini tuduhan yang mengerikan. Itu menurut kami. Ketika pernyataan tentang dugaan kuat kekerasan seksual itu dilontarkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan, maka justru lontaran pernyataan semacam itu akan bisa dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu oleh PC. Misalnya untuk menyetir opini publik, dari yang semula antipati barangkali akan ada yang jatuh simpati. Mungkinkah Brigadir J korban kekerasan seksual yang gagal? Ini hanya dugaan. Belakangan ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan aktif kembali menghidupkan soal dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdi Sambo. Siapa lagi kalau bukan Putri Chandrawati, yang saat ini juga menjadi bagian dari tersangka pembunuhan Brigadir J. Tak ayal, tindakan Komnas HAM dan Komnas Perempuan pun akhirnya mendapatkan banyak sentilan dari berbagai pihak. Tak pelak, rekomendasi Komnas HAM soal dugaan adanya kekerasan seksual ini pun menuai kritikan publik, yang membuat publik mencak-mencak serta memprotes Komnas HAM. Bahkan bukan publik saja, termasuk sosok Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni ikut menyentil Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang mengotot dengan narasi bahwa Brigadir J diduga kuat melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sahroni menilai sikap kedua lembaga ini tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Padahal sudah jelas polisi tidak menemukan adanya dugaan pelecehan seksual. Bahkan pernyataan itu langsung dikuatkan oleh Kabareskrim dan Kapolri. Namun justru Komnas HAM menyatakan sebaliknya berdasarkan pengakuan tersangka. Anehnya lagi, pengakuan tersangka yang dianggap sebelah pihak itu pun langsung disampaikan ke publik seolah itu sebuah kebenaran. Pernyataan kedua lembaga ini sangat berbahaya karena hanya mengacu pada opini tersangka. Selain itu, narasi yang dibangun Komnas HAM dan Komnas Perempuan dinilai dapat menggiring opini publik sehingga membuat rancu penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Jika Joshua dituduhkan melakukan pelecehan, mayoritas publik tidak yakin. Apalagi Joshua hanya seorang brigadir dan akan berlaku yang aneh-aneh kepada seorang istri jenderal. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi sebaliknya, jika motifnya ada dugaan Joshua dilecehkan, ini sangat masuk akal dan logika. Karena patut diduga juga kalau tersangka Putri Chandrawati ini sepertinya ada hati kepada Brigadir Joshua. Contoh kecil, bila dilihat dari foto yang beredar, kelihatan foto itu dapat menggambarkan jika Putri Chandrawati ada hati. Dan contoh lain, WA Putri Chandrawati kepada Joshua pada saat ulang tahunnya, tidak ada salahnya menduga kalau Putri Chandrawati melakukan pelecehan terhadap Joshua. Sama halnya Komnas HAM juga menduga kalau Joshua melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Artinya juga, di sini apa yang menjadi alibi tersangka Kuat Ma'ruf bisa jadi dirinya salah persepsi atau salah menilai soal Brigadir Joshua. Apa yang dilihat tersangka Kuat Ma'ruf tidak seperti yang dipikirkannya. Kemudian, karena tersangka Putri Chandrawati malu dan gagal memperkosa Brigadir Joshua, maka tersangka Putri Chandrawati pura-pura menangis agar dapat simpati tersangka Kuat Ma'ruf. Sehingga jadilah skenario tersangka Putri Chandrawati dan dibeberkannya pada tersangka Kuat Ma'ruf bahwa Joshua telah berbuat asusila kepada dirinya. Tersangka Kuat Ma'ruf akhirnya percaya dan kemudian meminta tersangka Putri Chandrawati untuk menelpon tersangka Ferdi Sambo dan pada akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan.
Jadi bisa diduga, maka bermula dari sinilah skenario tersangka Putri Candrawati terjadi hukum sebab akibat peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Tetapi ini hanya sebatas dugaan. Pada akhirnya Brigadir Joshua dibunuh dengan sadis dan kejam yang diskenariokan oleh tersangka Ferdi Sambo bersama anteks-anteksnya, yang akhirnya seiring waktu ketahuan atau terbongkar juga bahwa kasus Brigadir Joshua adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Begitulah dugaan ini. Untuk membantah tuduhan tersangka Putri Candrawati dan membantah alibi tersangka Kuat Ma'ruf terhadap Brigadir Joshua, termasuk juga membantah rekomendasi Komnas HAM tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada tersangka Putri Candrawati. Tapi yang jelas, semuanya akan terbukti di pengadilan. Publik hanya bisa berharap agar para penegak hukum profesional dalam menuntaskan pusaran kasus Brigadir Joshua ini dengan seadil-adilnya dan menjunjung tinggi marwah hukum.